Halo anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 2 SD Marsudi Surakarta yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Kiranya semuanya baik dan sehat senantiasa ya, dan tetap bersemangat dalam belajar. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian yang diberkati Tuhan? Kiranya juga baik keadaannya, sehat senantiasa, pekerjaan dan segala usaha yang diberkati Tuhan, dan segala daya upaya untuk mendampingi anak-anak dalam belajar juga sukses dan diberkati Tuhan senantiasa. Ya, akhirnya sampai muncul di hadapan kalian lagi, anak-anakku sekalian. Ya, setelah beberapa waktu saya tidak bisa menjumpai anak-anak. Ada ceritanya nanti, saya akan bercerita pada kesempatan ini ya. Kita mulai ya, anak-anak. Ya, oke. Welcome to grade 2, meeting 1, August 16th, 2021, semester 1, introduction. Ya, bahasa Indonesianya adalah selamat datang di kelas 2, pertemuan 1, 16 Agustus 2021, semester 1. Ini adalah pertemuan perkenalan ya, dan pendahuluan terlebih dahulu. Okay. Ya, I miss my students. Aku kangen dengan murid-muridku ya, saya kangen dengan murid-murid saya. Saya kangen dengan murid-murid saya ya, saya kangen dengan kalian semuanya. Sehingga saya begitu sudah punya kekuatan untuk bekerja, saya segera menjumpai anak-anak ya. I miss my students. Anak-anak bisa memperhatikan itu ya, warnanya itu merah, hijau, merah ya. Kita akan belajar dengan susunan seperti itu. Anak-anakku sering ingin berbagi pengalamannya, my experience ya, pengalamanku, my experience ya, pengalamanku itu akan berjalan itu ya, perjalanan hidup Sir Erik ya. Oke, ini dia. I started to feel sick on July 20. Saya mulai sakit, saya mulai merasa sakit pada tanggal 20 Juli. Saya lihat warna merah dan warna hijaunya ya. Warna hijau itu untuk verb-nya ya. I started to feel sick on July 20. Saya mulai merasa sakit pada Juli tanggal 20. Ya. Dan I met the doctor on July 26. Setelah beberapa saat saya merasa badannya tidak kunjung membaik ya, saya putuskan untuk menemui dokter ya. Saya bertemu dokter pada 26 Juli ya, meet atau met ya, di sini adalah met. Kata kerja aslinya adalah meet, bertemu ya. I meet the doctor on July 26 ya, pada tanggal 26 Juli. Ya, lalu I got swabbed on July 27. Saya di swab ya, pada tanggal 27 Juli. Saya disarankan untuk mendapatkan swab ya, pada tanggal 27 Juli. Ya, tanggal 27 Juli saya diputuskan atau dinyatakan positif COVID. Dan tanggal 29 Juli, ya ini ada gambar-gambarnya. The COVID Task Force picked me up on July 29th. Jadi Satgas COVID menjemputku pada tanggal 29 Juli ya. Task Force itu apa namanya? Satuan tugas Satgas COVID picked me up, menjemput Sir Erik pada tanggal 29 Juli ya. Ini dia suasananya yang sebelah kiri ini, ada beberapa soldiers, police officers, and then some task forces ya. And then the head of the sub-district itu ada Pak Camat ya. Ada juga the head of the village itu kepala dusun ya. And some neighbors came by, datang di rumah Sir Erik ini ya. Itu suasana penjemputannya ada ya di sebelah kanan
ini gambar ini, itu sudah siap untuk dibawa di dalam ambulan ya. Jadi tanggal 27 sudah positif dan tanggal 29-nya sudah disebut oleh ini Satgas COVID ini. Ya seperti ini suasananya. Ya, ini adalah perjalanannya. I was on my way to the isolation house. Ya, ini adalah perjalanan Sir Erik menuju rumah isolasi ya. Itu dan gambar ini diambil oleh seorang nurse. Mereka berada di depan dan saya berada di belakang. Itu suasananya seperti itu. Ada mobil polisi Satgas tadi berada di depan dan ada seorang soldier, seorang tentara berada di belakang saya. Di belakang ambulan naik motor. Ya, itu suasananya seperti itu. Dan saya dibawa ke sini. Ya, they took me to a place called PLK Bangsri, Karangpan dan Karanganyar. They, sudah kenal kata ini ya, they, mereka, took, itu dari kata take, ya, membawa, T-A-K-E, they took me, mereka membawaku ke sebuah tempat yang disebut PLK Bangsri, di Karangpan dan Karanganyar. Cukup jauh tempatnya, 35 menit dari rumah saya, kira-kira ya. Ya, ini suasananya, di sebelah kiri ini, saya berada di dalam ruangan isolasinya, satu ruangan terdiri dari 4 orang ya. Ini saya masih sendiri sepertinya. Dan suasana malamnya ini seperti ini ya. Ini kalau kalian melihat ada gambar kecil ada ini, ada tulisan kecil ini, itu adalah tanda batas ya. Batas apa namanya? Aktivitas para pasien yang diisolasi di situ. Ya, ini ada apa namanya? Ada hitam putih atau hitam kuning ya. Ini juga untuk batas apa namanya, batas para kegiatannya, batas kegiatan supaya tidak boleh melebihi dari tidak berjalan atau keluar melebihi tanda itu. Ya. Dan yang bagian yang terang ini adalah poskonya, ya. Ada seorang tentara, seorang polisi, dan seorang satpol dan juga seorang tenaga kesehatan. Ya. Tadi saya juga disebut pada gambar yang tadi. Ada juga beberapa tenaga kesehatan juga yang menjemput saya. Jadi ada soldiers, ada police officers, ada medical staffs, ya. Ada head of the sub district, Pak Camat, ya. The head of the village, Pak Kepala Dusun, ya, Pak RT. Dan juga some neighbors, ada beberapa tetangga. Ya, ini suasananya seperti ini. Saya berada di sana sekitar 9 hari. Ya, kegiatannya makan, minum, berjemur, ya, minum vitamin, diperiksa saturasi oksigennya, diperiksa suhunya, ya, dan berada di kamar, ya, amat sangat membosankan, ya, jauh dari keluarga, amat sangat membosankan. Dan di sana, well, I had to be happy ya, oke. Saya harus senang di sana, tidak boleh stres karena untuk meningkatkan mood. Ya. Ya, itu suasana Pak di Bangsri, gitu ya, di rumah isolasinya itu ya. Ya, lalu pada tanggal 5 Agustus ya, I got the second swab on August 5th. Jadi kalian pertanyaan user kok 5th sih? Ya, oke. Kalau 5 itu 5 ya. Ini kelima itu bahasa Inggrisnya 5th ya. Aku mendapatkan swab yang kedua pada tanggal 5 Agustus. So I got the second swab on August 5th. Dan saya dinyatakan negatif hari Kamis, ya, hari Kamis tanggal 5 Agustus. Ya. Lalu they brought me home on August 7th. Ya, ini satgasnya ini beberapa anggota satgasnya. They brought itu dari kata bring ya, membawa. They brought me home on August 7th. Saya dibawa kembali pulang, mereka mengantar saya pulang pada tanggal 7 Agustus. Sehingga saya itu hari Sabtu. Ya, walaupun Sir Erik sudah negatif, anak-anakku sekalian, tetapi badan Sir Erik belum segar ya. Beberapa orang yang saya temui dan beberapa orang yang pernah terkena COVID, mereka berkata bahwasannya proses recovery-nya, proses pemulihannya cukup lama.
Tetapi nggak apa-apa, Sir Erik harus menemui kalian supaya kalian tidak tertinggal pelajarannya. Ya. Sir Erik sudah kangen dengan kalian. I miss you, I miss my students. Ya, itu kisah apa yang Sir Erik alami beberapa waktu yang lalu. Nah, hari Kamis kemarin Sir Erik mencoba untuk mengajar adik-adik kelas 1 dengan menggunakan Zoom. Dan jam 12-nya tengah harinya Sir Erik ikut konferensi internasional. Cuma 2 jam loh, kalau di total itu hari Kamis itu Sir Erik menjumpai anak-anak kelas 1 dan Sir Erik ikut konferensi internasional itu International Conference of Theology, Humanities, and Christian Education. Sir Erik sudah dijadwalkan ikut sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi Sir Erik harus memaksakan diri untuk ikut konferensi. Pakai Zoom juga. Tapi setelah Sir Erik ikut Zoom itu, wah, badan Sir Erik sakit semua, luar biasa. Ya. Dan Sir Erik masih menggunakan waktu-waktu hari-hari Sir Erik ini untuk banyak tidur, ya, karena di sini Sir Erik tidak bisa tidur, ya. Sangat sulit tidur, sangat sulit tidur. Ya. Itu pengalaman yang Sir Erik alami pada waktu itu di PLK ini, di rumah isolasinya. Sir Erik sulit tidur, sangat sulit untuk tidur. Oke, nah ini ada beberapa yang bisa kalian pelajari juga ya. Kalian selalu bisa memperhatikan warna merah, hijau, merah gitu ya. Merah untuk noun ya, kalian sudah pernah kenal suara itu ya, noun itu kata benda. Dan juga yang hijau ini adalah verb-nya, kata kerjanya ya. Karena bisa belajar ini juga. We cannot see the virus. Ya, ini gambarnya ya. Gambar monyet, ya, monyetnya nggak bisa lihat. We cannot see the virus. Kita tidak bisa melihat virusnya. We cannot see the virus. Ya. Tetapi, ya, but we can wear face mask. We can wear face mask. Kita bisa memakai masker, yaitu ada gambarnya. We can wear face mask. Ya, we can use sanitizer. Ya, itu ada gambarnya. Seperti ini biasanya bentuknya ya. Dipencet itu tombolnya. We can use sanitizer. Kita bisa memakai, use itu memakai ya. Sanitizer ini seperti ini bentuknya. Saya rasa bersih gitu ya. Mau diulang lagi? Boleh ya? Oke. 1, 2, 3. We cannot see the virus. But we can wear face mask. Dengarannya katanya. Lalu we can use sanitizer. Satu kalimat lagi. Nah, kalian sudah hafal dengan yang hijau ini ya, wash. We can wash hands properly. Ya, kita bisa mencuci tangan properly. Hands itu tangannya soalnya ada 2. Ya, kalau 1 hand, ya, 2 hands ada 2. Ya, we can wash hands properly. Kita bisa mencuci tangan dengan benar, ya, dengan soap, ya, soap. Kedengaran pehnya ya. Ada the running water atau the flowing water boleh ya, kedua-duanya. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Nah, bisa untuk memperkaya kosakata kalian ya. 3 mulai. We cannot see the virus. We can wear face mask. We can use sanitizer. Dan yang terakhir, we can wash hands properly. Properly itu dengan benar. Kalau bisa menghafal kata-kata yang sering dipakai ini untuk menceritakan tentang COVID ini ya. Oke, secara sederhana ya. Oke, nah, Sir Erik menyebut ini sebagai video belajar siswa ya, VBS atau VBS, video belajar siswa. Anak-anak bisa mengikuti cara belajar bahasa Inggris, kelas kecil di kelas 2 ini melalui VBS ini, video belajar siswa ya.
sepertinya Sir Erik suka dengan cara ini, nah, ya, karena Sir Erik bisa menggunakan layar tulis ini ya, dan juga kalian juga bisa melihat wajah Sir Erik dan bagaimana pengucapannya ya. Nah, anak-anak, keuntungan dari VBS ini, keuntungan dari video belajar siswa ini adalah anak-anak bisa melihat berulang-ulang. Ya, kelak kalau kalian sudah di kelas, ya, sudah masuk di kelas, sudah normal, ya, kalau sudah terjadi, ya, sudah nggak bisa dilihat lagi ya, karena tidak ada rekamannya. Tapi kalau pakai video belajar siswa ini lebih enak, kan? Kalian bisa lihat berulang-ulang sesuka hati anak-anak ya. Untuk berlatih listening, senjata utamamu yang banyak, menyimak, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan juga untuk melatih speaking, berbicara. Ya. Kalian masih belajar dengan cara mendengar dan menirukan sama, nah. Saya juga masih belajar menirukan. Ya. Saya masih banyak belajar menirukan dari contoh-contoh yang sering lihat di film. Ya. Biasanya pakai film, pakai film dan siaran berita bahasa Inggris. Oke, nah ini adalah dasar, ya, dasar pelajaran kita, dasar bagaimana Sir Erik mengajar anak-anak ada 3 dasar. Nah, ya, yang pertama adalah language is a gift from God. Ya, anak-anak bisa belajar mengerti, belajar memahami bahwasanya bahasa adalah hadiah dari Tuhan. Ya, language itu adalah bahasa, gift hadiah, from dari God, Tuhan. Ya, kelak di pertemuan berikutnya saya akan ceritakan lebih lanjut tentang language as a gift from God. Dasar yang kedua yang saya gunakan untuk mengajar kalian adalah ini. The basis of all written, W-nya nggak dibaca ya, kalau seandainya anak-anak mencoba untuk membaca. Kalau ketemu WR gini ya, W-nya nggak dibaca. The basis of all written and spoken communications is sentence. Ya, dasar semua komunikasi tertulis dan tulis, bukan tulisnya, lisan maksud saya, lisan itu dikatakan ya, maaf ya, salah. Dasar semua komunikasi tertulis dan lisan adalah kalimat ya. Jadi Sir Erik akan selalu mengajar kalian berbicara dalam bentuk kalimat. Anak-anakku, Bapak Ibu, kalau seandainya anak-anak belum paham dengan apa yang saya sampaikan ini, tidak apa-apa, jangan khawatir ya. Oke, ini sering ceritakan. Nanti masih ada kesempatan bagi anak-anak untuk memahaminya. Kalau seandainya anak-anak belum paham, tidak apa-apa. Ya. Lalu yang ketiga, dasar yang ketiga yang saya gunakan untuk mengajar kalian adalah kalimat ini. The life of a sentence lies on its verb. Ya, ini sentence-nya di garis tebal aja ya. Oke, ya, sentence. Ya, the life of a sentence lies on its verb. Ya, ya. Oke, sentence. Life itu nyawa, sentence kalimat, ya, lies on terletak, verb kata kerja. Ya. Ketika kalimat ini sering ditemukan sewaktu sering belajar buku-buku dari The School of Tomorrow. Judulnya adalah PACE, PACE disebutnya seperti ini, itu buku asli dari Amerika, cuma sering lupa itu kotanya dari mana ya. Oke, nah itu ketiga dasar ini amat sangat cocok dengan apa yang Sir Erik cari ya untuk mengajar anak-anak kecil. Ya, jadi anak-anakku, itulah sebabnya Sir Erik tidak pernah mengajarkan kalian untuk tentang A, tidak pernah mengajar kalian atau tidak menyuruh kalian menghafal tentang animals, tentang apa lagi, transportation, vegetables, fruits, ya. Karena apa? Karena itu semua adalah noun, ya, bukan verb. Tentu saja anak-anak boleh belajar menghafal itu semua boleh, sangat boleh. Tetapi saya memimpin kalian untuk belajar dengan urut, ya, dengan sebagaimana yang seharusnya dipelajari. Dan setiap kali kita berkata-kata dalam bahasa Indonesia, bahkan setiap kali
kita selalu butuh mengatakannya dalam bentuk kalimat. Ya, misalnya I eat, ya, you drink, we wash, they read. Ya, kalau kata kerjanya dihilangin, tidak lagi bisa menjadi kalimat. I eat, it-nya hilang, cuma I saja. Itu bukan kalimatnya, cuma kata benda saja. I itu kata benda. Ya. Oke, seperti itu, nah, dasar Sir Erik mengajar kalian. Nanti Sir Erik bisa ulang-ulang lagi ketika kalimat ini di pelajaran berikutnya. Anak-anak tidak perlu khawatir, sekali lagi, kalau anak-anak belum paham dengan apa yang Sir Erik sampaikan ini, tidak perlu khawatir. Masih ada waktu, jangan khawatir. Oke, anak-anakku, bagaimana kita dilatih dan belajar bahasa Inggris yang benar? Berbicara dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris itu sangat mudah. Saya ulang, sangat mudah. Ya. Anak-anak cuma membutuhkan pembiasaan listening dan praktek speaking. Dalam hal ini menirukan, ya. Oke. Pembiasaan listening, jadi dibiasakan mendengarkan kata-kata dalam bahasa Inggris, kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, lalu menirukannya. Ya. Anak-anak bisa dengan film, dengan DIY, ya, DIY, DIY bukan daerah khusus ibu kota Yogyakarta, bukan itu ya. DIY ini adalah do it yourself, maksudnya membuat sesuatu ya. Di YouTube banyak sekali. Dari Roblox, ya, dari lagu, ya. Saya sudah menemui banyak contoh, nah, anak-anak kecil yang fasih dalam belajar, yang fasih dalam berbahasa Inggris. Hanya dengan melihat film, ya, Roblox, menghafal lagu, lalu dari do it yourself, dari berita juga bisa. Ya. Nah, anak-anakku, berusahalah membuat apa yang anak-anak latih ini menjadi sebuah pengalaman yang berkesan, ya, sehingga tidak akan terlupakan. Jadi kalau belum bisa berkesan, ya itu nanti pasti lupa lagi, ya, cuma mengerjakan atau berlatih hanya karena tugas, ya. Nanti jangan seperti itu ya, Nak, ya. Tapi latihlah bahasa Inggris, bahwasanya ke depannya itu pasti butuh bahasa Inggris. Kelak saya akan ceritakan. Ya, itu tadi, Nak, belajar bahasa Inggris dengan menggunakan telinga, dengan menggunakan menirukan tadi. Itu disebut belajar berbahasa secara alami. Ya, kalau belajar secara alami itu tidak memerlukan pengertian atau pemahaman grammar atau peraturan berbahasa yang sulit dan rumit dan membuat pusing. No, sekali tidak akan membuat kalian pusing, ya, tidak akan membuat kalian sulit dan rumit dalam belajar bahasa Inggris. Sudah terbukti kalian di kelas 1 kemarin, wah hebat, luar biasa loh, Nak. Itu kalian hebat, papa mama kalian juga hebat. Itu luar biasa itu. Tugasnya bagus, luar biasa. Sering mengajarkannya nggak pakai tata bahasa, ya cukup dengan menggunakan telinga dan tirukan. Nggak diingat-ingat, diulang-ulang. Nanti lama kelamaan berkesan, ya kan? Dan anak-anak bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti ini ya, Nak, ya. Di semester 1 ini, Sir Erik masih mengajar secara alami, ya, tidak pakai grammar, tidak pakai pemahaman peraturan berbahasa yang sulit dan rumit dan membuat pusing, tidak. Ya, sampai kelas 3 kelak pun juga Sir Erik akan mengajarkan secara alamiah, walaupun ada menulisnya, nanti Sir Erik akan ceritakan. Ya. Paham ya anak-anak, ya? Jangan khawatir. Bapak Ibu juga tidak perlu repot-repot mengajarkan grammar, jangan, ya, secara alami saja. Oke. Oke, nah ini, Nak. Ya, big ears. Telinga yang besar, listening maksudnya kalian mesti sabar dalam menyimak. Ya, telinga adalah peralatan pertama yang harus diaktifkan, ya, setiap kali kalian belajar bahasa. Ini dulu, Nak, yang maju, Nak. Ya, ini dulu. Ya, harus telinga dulu, harus menyimak dulu, harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang sering sampaikan tadi, berbahasa Inggris itu mudah. Anak-anak cuma perlu membiasakan diri berlatih, mendengarkan dengan sabar dan sungguh-sungguh. Sabar itu subuh, ya, ya. Sabar, maksudnya kalian jangan terburu-buru pengen selesai. Dengarkan, itu bisa berulang-ulang. Saya sudah pernah mengalami.
Tidak bisa sekali dua kali. Kadang-kadang harus berulang-ulang. Sampai apa tadi? Sampai berkesan. Ya, tidak lupa. Ya. Nah, simaklah dengan baik bagaimana semua kata dalam kalimat atau semua kata dan kalimat itu diucapkan dengan benar, didengarkan. Ini pengucapannya seperti apa ya? Gitu. Didengarkan dengan sungguh-sungguh. Sir Eric tahu persis tentang mendengarkan dengan sungguh-sungguh karena Sir Eric melatih bahasa Inggris, berlatih bahasa Inggris juga main musik. Ya, main musik harus ini harus apa namanya kuat listeningnya. Jadi senjata utamanya ears ya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu sesudah bisa terbayang itu berarti di dalam sini ya, membayangkan suaranya. Ya. Sesudah bisa terbayang bagaimana suara kata-kata itu diucapkan dengan benar, saatnya untuk menirukan mengucapkan. Ya, speaking sekarang, speak up itu ada gambarnya ya. Suara-suara dari setiap kata-kata yang sudah didengarkan atau disimak. Begitu anak-anak sudah mendengarkan, ya, terbayang seperti apa suaranya di dalam kepala, ya kan, lalu tirukan, speak up, ya. Dan biarkanlah otak kita menyimpan apa-apa saja yang sudah kita latih. Tanpa anak-anak sadari, si otak ini dia akan mengingat, ya, mengingat apa yang ia dengarkan, mengingat apa yang ia lihat, mengingat apa yang diucapkan mulut. Ya, jangan khawatir, itu terjadi dengan sendirinya, tidak perlu dipaksa, ya, nanti dengan sendirinya. Asal apa? Harus dibiasakan. Ya. Nah, anak-anak ada reading sederhana. Ya, ini ada kuncinya nih, ya anak-anak. Anak-anak akan memperkaya berarti menambah jadi banyak ya. Kosakata itu adalah kumpulan kata. Kosakata dengan membaca kata-kata yang baru, seperti yang sering contohkan di depan tadi, tanpa Sir Eric suruh anak-anak pasti akan membaca tadi yang tentang COVID tadi ya, tanpa kalian sadari kalian membacanya sedikit demi sedikit. Ini dia yang harus diperhatikan. Sebelum anak-anak mulai membaca kata-kata yang baru, anak-anak akan harus menyimak bagaimana tulisan-tulisan itu diucapkan. Jadi sebelum membaca, lagi-lagi ini dulu. Dan didengarkan dulu, itu pengucapannya seperti apa. Tulisan-tulisan itu bagaimana pengucapannya. Ya, supaya apa? Supaya membacanya benar. Ya. Reading itu nanti saya pimpin sedikit demi sedikit. Utamanya adalah tetap listening dan speaking. Ya, kelak ada pelajaran writing. Ya, di semester kedua saya kira nanti anak-anak bisa kalau anak-anak mau writing boleh di semester kedua. Sebenarnya di semester 1 pun boleh anak-anak tidak perlu apa namanya. Misalnya kalau anak-anak pengen sehari aku mau menulis dong. Oh boleh saja tidak perlu khawatir. Kalau anak-anak mau menulis kata-kata yang Sir Eric sampaikan boleh sekali. Tapi jangan lupa, tapi syaratnya apa? Sebelum anak-anak mulai membaca, mulai menulis, ini dulu. Nah, anak-anak, mengapa anak-anak perlu menulis? Ya, mengapa anak-anak perlu menulis? Nanti Sir Eric akan suruh kok, akan Sir Eric berikan suruhan, berikan tuntunan kalau seandainya ada tugas menulisnya. Belajar penulisan dalam bahasa Inggris itu, ya bagaimanapun juga perlu ya sedikit-sedikit. Karena apa? Karena penulisan dan pengucapannya bisa sangat berbeda. Ya, dalam bahasa Inggris, penulisan dan pengucapannya bisa sangat berbeda. Anak-anak harus berlatih menghafal penulisannya. Ya, contohnya seperti ini kalau misalnya anak-anak belum paham. Nah, ini misalnya suara movie. Ya, suara movie tidak akan dituliskan sebagai MUVI, tidak, tetapi dituliskan sebagai MOVIE untuk menjadi suara movie. Ya, anak-anak bisa lihat ya, pengucapannya movie, penulisannya MOVIE, ya, sangatlah berbeda. Ya nanti kalau ada tugas menulis, nanti Sir Eric akan memberikan tuntunan, jangan khawatir. Kalau toh misalnya ada, tidak akan banyak dan tidak ada grammar seperti yang Sir Eric sebut tadi. Oke.
Ya, anak-anak masih menggunakan kata-kata yang sudah anak-anak kenal dari pelajaran kelas 1. Ya masih akan menggunakan itu. Jangan sampai hilang ya. Tentu saja nanti ada kata-kata baru, nak, ya. Ada action verb yang baru, ada noun yang baru akan diperkenalkan untuk memperkaya kosakata atau kumpulan kata-kata yang anak-anak sudah punya. Anak-anak bisa memperhatikan warnanya. Merah, hijau, merah. Ya, merah, hijau, merah. Akan selalu seperti itu susunannya. Cuma satu susunan saja. Anak-anak sudah pernah mempelajarinya di kelas 1. Ya. Anak-anak masih akan memperdalam keterampilan berbicara, speaking, dalam pola kalimat noun, action verb, noun atau kata benda, kata kerja, dan kata benda. Ya, itu anak-anak masih akan mempelajari seperti ini. Ya, akan mengucapkan dalam susunan kalimat seperti ini. Susunan kata, maksud saya. Susunan kata seperti ini. Noun, verb, noun. Anak-anak sudah pernah mempelajarinya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, di kelas 1 sudah kok. Ini ada kok. Nah, ini nah. Nah, anak-anak, ini bisa dijadikan PR ya. Bisa dijadikan PR untuk berlatih. Ya. Ini adalah yang anak-anak sudah pelajari ya di kelas 1. Saya tuliskan lagi ya. Ya, noun, action, verb, noun. Dijadikan PR ya, Nak ya. Untuk latihan diulang lagi. Mudah-mudahan rekaman-rekaman anak-anak masih ada ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih ada, tapi kalau sudah tidak ada ya nggak apa-apa. Yang penting anak-anak masih ingat ya. Dulu ada tugas seperti ini. I do not eat candy. I do not drink tea. I do not play kite. I do not wash car. I do not sing song. I can play gadget, but I do not play gadget every day. I play gadget every Saturday. Ini yang terakhir, tugas yang terakhir kemarin. I like music and I love a movie. I can get the music and the movie from YouTube, but I do not watch YouTube alone. Mom and Dad guard me. We enjoy YouTube together. Ya, kalian bisa lihat ya susunannya. Merah, hijau, merah, merah, hijau, merah, merah, hijau, merah, seperti itu. Merah itu adalah noun-nya, kata bendanya, dan yang hijau adalah action verb-nya atau kata kerjanya. Ya, kelak saya akan ceritakan action verb itu apa. Anak-anak bisa ingat-ingat lagi ya, ini bisa dilatih lagi. Tidak perlu dikumpulkan. Nanti kalau sudah saatnya mengumpulkan, nanti saya akan kasih apa-apa ya, akan saya akan kasih apa itu namanya tuntunan ya. Oke, ini anak-anak bisa ingat-ingat lagi. Ini yang sudah anak-anak pelajari di kelas 1 kemarin. Dan ini adalah pelajaran terakhir di kelas 1 kemarin, nak, yang pakai Zoom itu ya. Oke. Sir Erik terkejut pada waktu mengajar pada waktu itu karena beberapa anak langsung bisa memahami yang Sir Erik maksudkan apa. Ya, masih dengan susunan noun, action, verb, noun. Ya, pelajaran terakhir yang kita pelajari adalah bagaimana ya tentang bertanya apakah kamu dengan susunan do you, ya masih dengan kalimat dasar ya susunannya noun, action, verb, noun sama seperti yang tadi. Contohnya yang seingat Sir Erik sampaikan pada Zoom pada waktu itu, apakah kamu minum susu? Do you drink milk? Apakah kamu makan pizza? Do you eat pizza? Apakah kamu bermain bola? Do you play ball? Apakah kamu menonton film? Do you watch movie? Ya, itu kemarin sampai di situ ya. Oke. Ya, selalu ya, Nak. Nanti putar-putarnya sampai kelas 3, Nak. Nanti akan seperti ini, noun, action, verb, noun. Ya, saya akan udah gitu aja, satu itu aja sampai benar-benar paham, sampai benar-benar berkesan banget. Ya, Seri tidak akan mengajarkan linking verb, tidak. Ya. Mungkin nanti di ekstra. Ya. Oh iya, berbicara tentang ekstra, anak-anakku, ada beberapa dari antara kalian mungkin sudah mendaftar di WhatsApp. Seri belum membuka sama sekali, nak. Seri kalau ada waktu istirahat, Seri pasti gunakan untuk tidur ya. Seri belum kuat untuk berlama-lama. Ini pasti nanti sesudah ini pasti Seri akan tidur. Ya.
energinya sudah mulai berkurang ini. Saya duduk seperti ini. Anak-anakku, video ekstra yang kemarin itu sebenarnya adalah video lama. Itu sering buat bersama kru IT di tahun kemarin ya. Karena saya belum memungkinkan untuk buat video ya, saya belum sanggup, akhirnya kami putuskan untuk memakai video yang lama gitu ya, sebagai perkenalan tentang isi-isi MIS ya, Extra Curricular English Course in Marsudin Surakarta ya. Itu mengapa saya pakai video yang lama itu, saya belum sanggup untuk membuat video lagi ya. Oke. Nah, anak-anak tidak perlu takut ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Suatu kelas 1 anak-anak sudah banyak banget yang luar biasa, sungguh luar biasa. Saya selalu membayangkan, ini kehebatan papa mamanya ya, kehebatan bapak ibunya, dan yang kehebatan yang mendampingi mengajar juga ya. Oke. Luar biasa, bagus-bagus nah ya. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir ya. Saya masih mengajar dengan cara yang sama ya, tapi tentunya kata-katanya bertambah. Jadi belajar berbahasa dengan cara mendengar ya, menirukan itu mudah. Seperti yang saya bilang tadi, asal anak-anak sering melatihnya. Lagi pula kata-katanya juga kata-kata keseharian ya, yang sering perkenalkan itu kata-kata keseharian. Tidak mungkin kata-kata yang sulit ya, enggak. Kalau toh ada, nanti mereka pasti akan ajarkan dengan cara yang mungkin spesial ya, lebih spesial lagi. Oke, anak-anak. Ya, proses belajarnya, Sir Erik, mohon ya, anak-anak, Bapak Ibu bisa mengikuti pelajaran dengan urut dan tertib, ya, sehingga anak-anak bisa menangkap ilmunya, membuat pelatihannya berkesan, seperti yang Sir Erik sampaikan di depan tadi. Jangan jangan belajar hanya karena sebatas mengumpulkan tugas, nah, ya. Dan jadi jangan mengerjakan atau melatih hanya karena mengumpulkan tugas, tapi karena anak-anak tulus ingin belajar, karena pasti itu akan digunakan di kemudian hari. Saya akan ceritakan ya tentang alasan mengapa kita belajar bahasa Inggris di pertemuan berikutnya ya. Saya akan ceritakan di sana. Dan jika ada kesulitan dalam berlatih, ya saya akan senang sekali kalau anak-anak menceritakannya kepada Sir Erik, ya, bisa melalui WhatsApp. Ya. Oke, anak-anak bisa tinggalkan pesan suara di WhatsApp Sir Erik. Ya, nanti saya pasti akan memperhatikannya, ya, walaupun mungkin tidak bisa sesegera ya. Oke, anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara Sir Erik bekerja, ya, melayani anak-anak. Oke, nah ini tanda kehadirannya, ya, tanda kehadiran. Tanda kehadiran itu maksudnya tanda kalau anak-anak sudah mengikuti pelajaran. Ya, tandanya berupa tugas speaking ya, seperti biasa dikirim ke WhatsApp ya, anak-anak, Bapak Ibu, dikirim ke WhatsApp dulu karena di sana saya bisa membalasnya dengan menggunakan voice juga ya. Menggunakan voice message ya, Nak, atau voice note boleh ya, salah satu dari keduanya. Kalau voice message itu menggunakan tombol hijau di sebelah kanan bawah di layar WhatsApp, tapi kalau voice note itu menggunakan aplikasi ya, seperti recording biasa. Ya, jangan menggunakan MP3 ya, Bapak Ibu. Saya agak kesulitan membukanya beberapa waktu yang lalu, ada yang mengirimkan dengan format yang berbeda, jadi saya agak kesulitan untuk membukanya, malah harus keluar dari WhatsApp terlebih dahulu, jadi agak repot. Jadi gunakan ini saja yang mudah, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, menggunakan voice message atau voice note seperti yang sudah kita biasa lakukan di kelas 1 kemarin. Anak-anak sudah pahami semua, sudah pada bisa, ya, seperti yang Sir Erik katakan, kita ulang-ulang aja terus ya. Oke, cuma mungkin ini ada kata yang baru, ya, ini kata baru ini ya, ini yang baru ini bisa mulai menghafal. I am present. Gampang ini mengatakannya, meeting one. I am present. Pertemuan pertama, saya hadir. Itu saja. Ya, sederhana ya. Dari atas ya, Nak, sudah pada tahu ya.
Excuse me, sir. My name is, nama panggilan saja, tidak perlu nama panjang. I am from class 2, A atau B atau C atau D. My number is, itu nomor absennya. Meeting 1, I am present. Thank you, sir. Seperti itu. Ya, kita sama-sama ulangi dari sini. 3, mulai. Excuse me, sir. My name is, I am from class 2. My number is, meeting 1, I am present. Thank you, sir. Present. Ya, saya sudah pernah mengajarkan ya tentang apa namanya mengucapkan suara terakhir. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengatakan present. Ya, kalau seandainya anak-anak baru bisa mengatakan present, nggak apa-apa, ya tenang aja. Tapi kalau sudah bisa mengatakan present, lebih bagus. Tapi kalau baru bisa mengatakan present, tidak apa-apa. Begitu Bapak Ibu cara mengajarnya ya. Tinggal diulang-ulang saja mengatakannya. Melatihnya, excuse me sir, my name is, I am from class 2, my number is, meeting 1, I am present. Thank you sir. Seperti itu. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, nah, tolong beri kesempatan Sir Erik untuk memulihkan kesegaran badan Sir Erik ya. Sering nanti akan sedikit demi sedikit memeriksa tanda kehadiran anak-anak sejalan dengan badan Sir Erik yang semakin hari mudah-mudahan cepat untuk segera pulih secara 100% ya. Ya, jadi tolong berikan Sir Erik kesempatan untuk memberikan kesegaran badan Sir Erik, memulihkan kekuatan Sir Erik. Supaya Sir Erik bisa kembali melayani anak-anak secara maksimal. Ya. Jadi anak-anakku tadi tinggalkan saja ya tanda kehadirannya di pertemuan 1 ini, tinggalkan di WhatsApp Sir Erik ya dengan menggunakan voice note itu tadi seperti itu ditinggalkan saja. Tunggu sampai Sir Erik menyapa balik anak-anak ya. Oke anak-anakku, tugasnya ini ya anak-anak, tugasnya ini saja, tugasnya ini saja. Kalau yang tadi mengulang tadi itu PR ya, yang ini tadi. Nah, ini PR. Ya, PR. Tidak dikumpulkan dulu. Tidak perlu dikumpulkan. Untuk diulang lagi. Itu tugas dari kelas itu adalah tugas-tugas di kelas 1 terlebih yang dulu sudah pernah kita pelajari. Anak-anak ulang-ulang dulu. Ya, itu untuk PR lagi. Yang dikumpulkan yang ini saja. Ya, yang dikumpulkan yang ini saja. Tanda kehadirannya. Sudah paham ya tanda kehadiran anak-anak? Kalau anak-anak mengirimkan ini tugas ini berarti itu pertanda bahwasanya anak-anak sudah hadir di kelas pertemuan pertama. Oke, anak-anakku, cukup sekian. I hope you enjoy the class. Nah, anak-anak juga bisa menghafalin juga ya. Jadi yang hijau itu adalah action verb, ya verbnya. Yang merah-merah itu adalah kata bendanya. I hope you enjoy the class. Saya harap anak-anak kalian menikmati kelas bersama saya. Terima kasih anak-anak sekalian. Ya, terima kasih ya anak-anakku. Nah, cukup sekian dulu. Terima kasih anak-anakku yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu orang tua yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai kalian lagi. Walaupun mungkin maksimal, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya harap di pertemuan berikutnya saya sudah semakin kuat. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. See you around and God bless you.